Halo semua, perkenalkan nama saya Tri Utami Hairunisa, NPM 21011019011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang friendship relationship. Dimulai dari definisinya, pertemanan adalah hubungan interpersonal antara dua orang yang saling bergantung, saling produktif, dan ditandai oleh rasa saling menguntungkan. Selanjutnya, tipe-tipe pertemanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertemanan timbal balik, dicirikan oleh adanya kesetiaan, saling menyayangi, saling memberi, dan pengorbanan di antara keduanya seimbang. Contohnya, sahabat. Yang kedua, pertemanan penerimaan, dicirikan oleh adanya satu pihak yang selalu menjadi pemberi dan satu pihak lagi selalu menjadi penerima. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status. Contohnya kayak dosen dengan mahasiswa, dokter dengan pasien, dan lain-lain. Yang ketiga, pertemanan asosiasi, dicirikan oleh ikatan hubungan yang renggang. Jadi, hubungan hanya sebatas friendly relationship, bukan sebagai true friendship. Contohnya kayak sama teman sekelas, teman kantor, tetangga, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan pertemanan. Tanpa disadari maupun tidak, masing-masing dari kita pasti akan berteman dengan orang-orang yang akan memenuhi kebutuhan kita. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, biasanya kita akan mencari seseorang yang akan dijadikan teman berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, utility. Seseorang yang mempunyai talenta, kemampuan, atau sesuatu yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan dan keinginan kita. Contohnya, berteman dengan anak yang jago main gitar. Otomatis teman kita akan mengajari kita untuk bermain gitar. Yang kedua, affirmation. Seseorang yang akan mengafirmasi personal value dan sifat-sifat pribadi kita. Contohnya, kita cenderung akan berteman dengan seseorang yang bisa menghargai, mengapresiasi, melihat usaha dan kemampuan kita, bahkan hal sepele seperti selera humor kita. Yang ketiga, ego support. Seseorang yang bertindak secara suportif, mendorong, dan membantu kita. Contohnya, membangun hubungan pertemanan dengan orang yang bisa melihat bahwa kita ini berharga dan kompeten. Yang keempat, stimulation. Seseorang yang membawa kita kepada hal-hal baru, melihat sesuatu dari sudut pandang lain, dan dapat membantu kita memperluas wawasan dan juga pengetahuan. Contohnya, berteman dengan orang yang mengenalkan kita kepada orang-orang baru, kebudayaan baru, dan juga pengalaman baru. Yang kelima, security. Seseorang yang tidak akan melakukan tindakan yang akan menyakiti kita dan tidak akan mengungkit kekurangan ataupun kelemahan kita. Contohnya, berteman dengan orang yang sekiranya tidak akan membuat kita khawatir bahwa dia akan mengkhianati kita atau membicarakan hal-hal negatif di belakang. Yang terakhir, friendship and communication. Hubungan pertemanan terbangun ke dalam jangka waktu dan terbagi ke dalam beberapa tahapan. Semakin intim pertemanan, maka komunikasi yang akan dilakukan pun semakin luas dan dalam. Kita akan membicarakan hal-hal yang lebih dalam ke wilayah privasi kita. Topik-topik yang dibicarakan pun akan semakin beragam. Contohnya, jika kita telah berteman dengan seseorang dalam jangka waktu yang lama, atau bertahun-tahun misalnya, maka topik yang akan dibicarakan pun akan semakin beragam, dan kita tidak akan sungkan untuk bercerita tentang hal apapun. Halo semuanya, sekarang aku bakal jelasin tentang love relationship. Love relationship adalah hubungan antar pribadi yang melibatkan rasa cinta. Nah, cinta sendiri tuh ada berbagai jenis loh. Tipe yang pertama adalah eros. Eros itu merupakan beauty and sexuality. Jadi, dia bakal bersifat seksual, exciting, loving, happy, dan optimistic. Biasanya mereka bakal fokus ke beauty dan physical attractiveness. Jadi, dia bakal nunjukin rasa cintanya dengan cara tampil cantik, ganteng, dan juga wangi gitu. Tipe kedua adalah mania. Mania adalah elation and depression yang biasanya bikin kita jadi jealousy, jadi possessive, jadi obsessed, jadi emotional, dan juga jadi bergantung banget kebahagiaan kita bergantung sama pasangan kita. Nah, kita bakal nunjukin rasa sayang kita dengan cara posesifin pasangan kita.
Nah, tipe ketiga adalah ludus. Ludus merupakan entertainment dan excitement. Jadi, menurut ludus, cinta itu merupakan game. Jadi, cuman buat senang-senang aja. Semakin jago kita mainnya, semakin kita bakal senang di hubungan ini. Cinta tuh nggak dilihat terlalu serius, karena cinta itu nggak dibiarin untuk kontrol, karena dia yang ngontrol rasa cinta itu. Nah, biasanya tuh bakal bersifat dishonest, rahasia-rahasiaan, karena dia nggak mau rahasia-rahasia ini malah bikin hubungannya jadi nggak seru, jadi nggak seneng. Dia pengennya senang-senang aja, jadi kayak nggak dikasih tahu yang lainnya gitu. Keempat adalah storge. Storge merupakan peaceful dan slow. Jadi di tipe ini kita bakal nunjukin rasa sayang kita dengan cara jujur, loyal, bersifat dewasa, dan lain-lain. Kita juga saling membagi ketertarikan kita akan sesuatu dan juga aktivitas kita. Tipe selanjutnya adalah pragma. Pragma akan menunjukkan rasa cintanya dengan cara membuat planning-planning di kemudian hari. Contohnya adalah kita akan bersifat family oriented, bakalan careful, bakalan usaha untuk masa depan kita bersama. Jadi nunjukin rasa sayangnya tuh dengan cara bikin mimpi-mimpi di masa depan bersama. Tipe terakhir adalah agape. Agape merupakan tipe yang compassionate dan selfless. Jadi mereka bakal berkomitmen tinggi, bakal selalu memberi, bakal selalu peduli, dan yang paling penting adalah self-sacrifice. Jadi menunjukkan rasa cintanya dengan cara mengorbankan diri sendiri gitu. Nah, 6 tipe cinta ini memang intinya, tapi setiap orang punya tipe cinta yang berbeda-beda karena bisa saja merupakan hasil dari kombinasi tipe-tipe cinta. Nah, selanjutnya ada love and communication. Jadi gara-gara cinta, cara kita berkomunikasi tuh berubah jadi lebih personal. Secara verbal, kita bakal punya yang namanya personal idioms. Personal idioms itu kayak jokes atau kata-kata atau sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh kita berdua doang. Terus kita bakal lebih terbuka sama pasangan kita, dan kita juga bakal lebih sering mengkonfirmasi daripada mendiskonfirmasi pasangan kita. Nah, secara nonverbal juga bakal banyak yang berubah. Pertama, itu tatapan mata kita akan berubah jadi lebih fokus ke orang-orang yang kita cinta. Terus abis itu, kita bakalan punya suara yang beda. Cara ngomong kita berbeda, misalnya kayak lebih halus atau lebih pelan. Terus abis itu, kita bakal lebih sering menyentuh. Kita bakalan terdorong untuk tampil lebih baik, kayak lebih cantik, lebih wangi, atau gimana. Terus abis itu, kita bakal menunjukkan yang namanya tie sign. Tie sign itu adalah sinyal bahwa kita tuh terikat. Contohnya kayak lagi jalan tuh kita pegangan tangan atau sambil ngerangkul gitu. Selanjutnya ada love, kultur, gender, dan teknologi. Pertama tuh ada kultur. Cinta tuh dipengaruhi sama kultur karena ada perbedaan budaya. Contohnya kalau misalnya di Indonesia, kita menunjukkan rasa cinta kita dengan cara memberikan afeksi, sering ketemu, berkenalan dengan orang tua, dan lain-lain. Sedangkan di Amerika, cara mereka menunjukkan rasa cinta bisa saja dengan cara tinggal bareng atau bahkan melakukan hubungan badan. Lalu, kedua ada gender. Perbedaan gender juga membuat perbedaan dalam menyampaikan rasa cinta. Biasanya perempuan tuh lebih perasa dan lebih mengerti gitu. Sedangkan laki-laki akan lebih menggunakan logika dan otak dalam melakukan pergerakan mengenai cinta. Terus habis itu yang ketiga adalah teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang kan kayak banyak hubungan-hubungan secara online. Nah, itu tuh ada plus ada minusnya. Plusnya adalah kita terhindar dari sifat abusive. Jadi kayak kalau misalnya ternyata pasangan kita adalah orang yang suka memukul, kita nggak bakal kena. Terus abis itu kita bakal lebih fokus ke inner quality-nya, kayak apa yang diomongin di chat gitu. Kalau misalnya ketemu langsung kan kita bisa salah fokus sama wajahnya, sama wanginya, dan lain-lain. Terus habis itu kita bakal terhindar dari penyakit menular karena kita nggak ketemu langsung kan. Sedangkan minusnya adalah kita bergantung pada teknologi. Jadi kalau teknologi itu hilang, bisa aja hubungan kita ikut hilang. Terus habis itu ada juga yang namanya pribadi palsu. Kita bisa memalsukan pribadi kita, memalsukan pemikiran kita, memalsukan sifat kita di online. Terus habis itu kita juga bisa tertipu karena ketika online itu kayak jauh lebih mudah untuk berbohong, untuk menipu seseorang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan keluarga. Nah, di hubungan keluarga sendiri itu ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu peran. Nah, peran itu jadi di dalam keluarga itu ada pembagian peran. Biasanya ini dianut oleh kaum dalam couple tradisional.
Nah, selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab secara finansial dan juga secara emosional. Nah, yang ketiga ada sejarah dan masa depan. Jadi dalam keluarga itu tentu memiliki sejarah panjang yang lama dan juga memikirkan masa depan ke depannya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ruang hidup bersama. Tentunya kan dalam suatu keluarga pasti hidup bersama kan. Nah, bahasa selanjutnya ada couple type. Nah, di sini tuh ada yang namanya tradisional yang tadi saya jelaskan, ada pembagian peran dan juga responsifnya tinggi. Yang kedua ada independent couple. Nah, di sini tuh mereka masih terlihat individual, tidak saling memiliki satu sama lain. Dan yang ketiga separate couple, mereka hidup bersama namun mereka tidak ada rasa ingin memiliki gitu. Mereka masih menganggap dirinya berbeda meskipun hidup bersama. Nah, selanjutnya ada bahasan mengenai family type. Di sini ada dua orientasi. Yang pertama itu kesesuaian. Nah, ini tuh cenderung ke apakah konformitasnya tinggi atau rendah gitu. Nah, yang kedua ada orientasi percakapan. Ada 4 bagian. Yang pertama ada konsensual, yaitu tingkat percakapannya tinggi dan kesesuaiannya tinggi. Yang kedua ada protective family, di mana konformitasnya tinggi dan percakapannya rendah, jadi hanya boleh setuju ataupun tidak. Nah, yang ketiga ada pluralistic family, di sini tuh konformitasnya rendah dan percakapannya tinggi, jadi ada pertukaran pendapat di sini. Dan yang terakhir ada laissez faire, di sini tuh konformitas dan percakapannya rendah. Nah, selanjutnya bahasan saya tuh ada yang namanya family dan communication. Nah, di sini tuh kan komunikasi penting. Ada 4 pola nih dalam komunikasi keluarga. Yang pertama adalah pola kesetaraan, di mana mereka tuh menganggap bahwa mereka tuh sama, memiliki peran yang sama, kredibilitasnya sama, dan juga sehingga terbuka untuk berpendapat dan menyampaikan gagasan. Biasanya dianut oleh kaum homoseksual. Nah, yang kedua ada balance split pattern. Di sini kesetaraan tetap ada, namun ada wewenang atas domain yang berbeda. Jadi setiap orang tuh dilihat sebagai ahli di bidang tertentu. Nah, yang ketiga ada unbalanced split. Nah, di unbalanced split pattern ini tuh adanya dominasi. Kayak tadi ada pembagian peran namun didominasi oleh satu pihak. Nah, yang ketiga ada monopoly pattern. Di sini tuh satu pihak bertindak sebagai otoritas, segala keputusan ada di tangannya. Nah, bahasan terakhir tuh ada family, culture, gender, and teknologi. Seperti halnya persahabatan dan cinta, keluarga juga berbeda-beda dari satu budaya ke budaya yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu budaya sendiri. Tentunya kita tahu kan di beberapa budaya berkeluarga itu ada yang dijodohkan, ada yang tidak. Nah, tentu terus ada juga yang boleh pisah dan juga susah untuk pisah, tergantung budaya yang ada seperti itu. Jadi budaya itu sangat dijunjung tinggi. Yang kedua ada gender tuh jadi ada kesetaraan gender. Misalnya di Amerika tuh kan gendernya setara, kalau mau cerai cewek cowok boleh, sedangkan di Iran kan lebih dipentingkan ke laki-laki seperti itu. Terus lesbian dan gay juga kan di beberapa daerah diperbolehkan, namun di daerah lain dikecam. Nah, yang terakhir tuh ada teknologi. Nah, kan seperti yang kita tahu teknologi sekarang sudah maju nih. Manfaatnya mungkin kita bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, bisa berinteraksi. Nah, namun minusnya terkadang seseorang tuh cenderung asik dengan online-nya gitu dibandingkan interaksi dengan keluarganya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang workplace relationship. Yang pertama itu ada workplace communication. Di dalam workplace communication ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama lateral communication, yaitu pesan yang disampaikan dari orang-orang yang levelnya sama, kayak manajer ke manajer dan karyawan ke karyawan. Yang kedua ada upward communication, yaitu pesan yang disampaikan dari bawahan ke atasan. Yang ketiga ada downward communication, yaitu pesan yang disampaikan dari atasan ke bawahan. Yang terakhir ada grapevine message. Grapevine message itu membahas topik yang ingin Anda diskusikan dengan partner kerja Anda yang lain, tapi dari sudut pandang yang lebih pribadi. Selanjutnya ada networking relationship. Networking relationship ini bisa dipandang sebagai sebuah proses yang menggunakan orang lain untuk membantu memecahkan masalah Anda. Jadi networking ini juga disarankan untuk kita kalau misalnya kita mau hubungan yang saling menguntungkan gitu. Nah, nilai baiknya dari networking, ia memberikan banyak akses untuk kita kepada informasi khusus. Di saat yang bersamaan, networking membantu kita untuk mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Networking ini terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama informal. Informal itu terjadi sehari-hari. Misalnya ada
suatu siswa baru di sekolah. Nah, dia pasti nanya nih sama teman-temannya, kafetarianya di mana, masjidnya di mana, toiletnya di mana, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada bentuk formal. Kalau bentuk formal sama halnya dengan informal networking, hanya saja formal networking sifatnya lebih sistematis dan strategis. Misalnya itu orang-orang yang membantu mempromosikan jabatan Anda dan orang-orang yang memberikan Anda pekerjaan. Selanjutnya ada mentoring relationship. Mentoring ini kondisi di mana individu yang berpengalaman itu membantu individu yang kurang berpengalaman. Contohnya kayak karyawan tetap di sebuah perusahaan itu mengajarkan anak magang cara mengaplikasikan sebuah mesin misalnya. Terus yang terakhir ada romantic relationship at work. Banyak organisasi yang biasanya melarang karyawannya itu untuk punya pasangan di dalam satu instansi kerja yang sama karena katanya itu bisa mempengaruhi kinerja individu atau mengganggu produktivitas pekerjaannya. Nah, romantic relationship at work sendiri itu punya advantages dan disadvantages. Kalau keuntungannya itu hubungan ini tuh berarti membuktikan kalau Anda dan pasangan itu memiliki ambisi yang sama dan menyukai hal di bidang yang sama karena berada di tempat kerja yang sama kan. Terus banyak menghabiskan waktu bersama dan iklimnya itu lebih positif karena di dalam pasangan ini individunya cenderung kooperatif, saling mendukung dan friendly. Nah, sedangkan kelemahannya sendiri itu bisa menimbulkan masalah bagi manajemen tempat. Misalnya si istri disuruh pindah ke Malaysia dan si suami disuruh tetap di Jakarta. Nah, mereka pasangan ini cenderung nggak mau dipisahkan. Nah, jadi itu menimbulkan masalah bagi manajemen tempat. Dan jika pasangan kekasih ini putus karena hubungannya gagal, maka ada perselisihan di mana salah satu itu harus mencari pekerjaan baru atau meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Selanjutnya adalah the dark side of interpersonal relationship. Jadi, terdapat beberapa sisi gelap atau dark side dari hubungan antar pribadi, yaitu jealousy, bullying, dan violence. Yang pertama ada jealousy. Kecemburuan adalah perasaan yang kita miliki ketika kita merasa hubungan kita dalam bahaya karena beberapa saingan. Jealousy memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah cognitive jealousy atau kecemburuan kognitif yang melibatkan pemikiran curiga dan membayangkan beberapa skenario di mana pasangan Anda mungkin tertarik dengan orang lain. Yang kedua adalah emotional jealousy atau kecemburuan emosional. Kecemburuan emosional melibatkan perasaan yang Anda miliki ketika Anda melihat pasangan Anda mengatakan, tertawa, atau berbicara secara intim dengan saingan atau orang lain. Yang ketiga adalah behavioral jealousy atau kecemburuan perilaku. Kecemburuan perilaku biasanya mengacu pada apa yang sebenarnya Anda lakukan sebagai respon terhadap perasaan dan emosi cemburu. Misalnya membaca email pasangan Anda. Terus bagaimana cara menghadapi jealousy? Yang pertama, Anda dapat mengekspresikan ketidaksenangan Anda secara nonverbal, misalnya menangis atau menyatakan bahwa Anda sakit hati. Kedua, bisa mengancam akan terjadi kekerasan atau benar-benar terlibat dalam kekerasan. Yang ketiga, ada menjadi agresif secara verbal, misalnya bersikap sarkastik atau menuduh. Yang keempat, ada menarik kasih sayang atau diam. Terkadang menyangkal bahwa ada yang salah. Lalu kita memiliki bullying. Bullying terdiri dari tindakan kasar yang berulang kali dilakukan oleh satu orang atau kelompok terhadap yang lain. Tipe-tipe bullying dalam workplace ada yang pertama bergosip tentang seseorang atau membuat orang lain menjadi lelucon. Yang kedua, ada memperlakukan orang lain sebagai sesuatu yang tidak berharga. Yang ketiga adalah tidak melibatkan seseorang tersebut untuk menjadi bagian dari fungsi sosial. Yang keempat adalah penghinaan verbal. Yang kelima, memasang ekspresi wajah yang negatif. Yang keenam, menyalahkan seseorang secara berlebihan. Yang ketujuh, memonitori seorang tersebut lebih dekat daripada yang lain. Dan yang terakhir adalah mengkritik seseorang yang tidak perlu atau seringkali berteriak kepadanya di depan umum. Terus cara menghadapi jealousy adalah yang pertama, pekerja dan organisasi harus jelas tentang penentangan mereka terhadap intimidasi dan bahwa itu tidak menguntungkan siapapun dan tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, jika mungkin dan tidak ada bahaya baik fisik maupun kelembagaan, terkadang menghadapi si penindas secara tegas dan tidak agresif itu sudah cukup.
Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan saat Anda atau orang lain diganggu. Saran ini tidak selalu mudah diterapkan, terutama jika intimidasi adalah bagian dari budaya perusahaan Anda maupun intimidasi datang dari bos Anda. Yang terakhir adalah violence. Violence memiliki beberapa tipe atau komponen. Yang pertama adalah pelecehan verbal atau emosional yang termasuk mempermalukan Anda atau mengisolasi, mengkritik, bahkan stalking pada Anda. Yang kedua adalah pelecehan fisik, termasuk ancaman kekerasan serta mendorong, memukul, menampar, menendang, bahkan mencekik Anda. Yang terakhir adalah pelecehan seksual, di mana melibatkan sentuhan yang tidak diinginkan, tuduhan perselingkuhan seksual tanpa alasan, seks paksa, dan referensi kepada Anda dalam istilah seksual yang kejam. Terus, cara menghadapi relationship violence adalah sadari bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang atau orang lain yang menderita hal yang sama. Yang kedua, sadarilah bahwa Anda tidak bersalah, sehingga Anda tidak pantas untuk menjadi korban kekerasan. Yang ketiga, rencanakan keamanan Anda. Kekerasan jika terjadi sekali, kemungkinan akan terjadi lagi. Sebagai pemikiran Anda perlu menghususkan untuk keselamatan diri Anda. Dan yang terakhir, ketahuilah sumber daya Anda. Seperti nomor telepon yang perlu Anda hubungi ketika Anda dalam bahaya atau membutuhkan bantuan, lokasi uang yang Anda simpan, atau set kunci cadangan. Jika Anda adalah pelaku kekerasan dalam sebuah hubungan, cara menghadapinya adalah sadarilah bahwa Anda juga tidak sendirian, dan bahwa bantuan dan dukungan itu selalu tersedia untuk Anda. Yang kedua adalah ketahuilah bahwa Anda dapat berubah. Itu tidak harus cepat dan mudah, tapi Anda bisa berubah. Yang terakhir adalah miliki perilaku Anda sendiri, seperti mengambil tanggung jawab. Ini adalah langkah yang paling penting jika ingin terjadi perubahan. Terima kasih.